Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Hai, perkenalkan nama saya Nur Setiawati. Saya adalah tuton dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang sekarang ternyata sudah kodenya sudah ganti ya, jadi ST yang tadinya MSI sekarang jadi ST SI 4207. Nah, pada pertemuan awal ini atau video sapaan ini saya ingin menyampaikan sedikit saja mengenai pengantar dari mata kuliah yang nanti akan kalian pelajari di sesi pertama sampai dengan sesi ke-8. Nah, pada pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini kalian akan dibelajarkan mengenai materi pembahasan menyeluruh tentang sistem informasi tentunya, yang dimulai dari apa itu konsep dasarnya, mengenali dulu apa itu sistem informasi. Jadi kita mengenal dulu konsep-konsep dasar dari sistem informasi itu apa. Kemudian akan ada materi juga permasalahan sosial dan etika, bagaimana beretika dalam sistem informasi manajemen, kemudian teknologi pendukung apa saja, hingga sampai dengan pengamanan sistem informasi. Dan tidak lupa juga kita mengkaji bagaimana sistem informasi dikembangkan pada saat ini, yang tentunya masa berkembang ya, sudah banyak teknologi itu akan seperti apa dan di masa akan datang akan seperti apa, serta bagaimana penerapannya dalam dunia bisnis, khususnya sekarang kalau yang pada marak-maraknya adalah UMKM ya. Nah, dengan mempelajari, saya berharap teman-teman semua ini dengan mempelajari mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa dapat memahami perkembangan teknologi informasi itu seperti apa. Apalagi ya mungkin sekarang notabene adalah teman-teman ini sudah bekerja ya, jadi ya bisa melek lagi bagaimana teknologi informasi itu, kemudian sistem informasi manajemen juga ini, serta mampu mempelajari sistem informasi manajemen mungkin di tempat kerjanya, serta mampu mengaplikasikannya untuk menghadapi tantangan nyata dalam organisasi berbisnis. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang di bidang bisnis pekerjaannya, ini mungkin bisa menjadi suatu ilmu tambahan. Nah, ya, dalam tutorial online ini atau tuton ini, saya juga berharap keaktifan rekan-rekan semuanya ya. Kalau tidak salah sekitar 40 sekian atau sampai 50 peserta di mata kuliah ini, dan kebanyakan tidak sampai setengah itu yang lolos. Itu dikarenakan kalian mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain itu mungkin tidak memasukkan tugas dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya sangat berharap keaktifan rekan-rekan mahasiswa, tentunya dengan membaca intisari, kemudian aktif dalam berdiskusi. Nah, itu sebenarnya sedikit curhat aja, itu sebenarnya saya pun akan membaca satu persatu. Nah, kebanyakan teman-teman mahasiswa itu ya sekarang teknologi sudah canggih ya, tinggal mengambil dari mungkin salah satu ininya ChatGPT dan sebagainya, tapi sebenarnya di situ saya membaca satu persatu dan menilai berdasarkan tulisan dari teman-teman semua. Jadi kalau misalnya memang sudah terlalu panjang, itu berarti kayak oke, ini bukan pendapatnya. Artinya seperti ini teman-teman, di diskusi itu kalian sudah membaca intisarinya dan kalian menjelaskan kembali berdasarkan pengetahuan kalian dan bahasa kalian masing-masing gitu, dengan bahasa kalian sendiri, bukan berarti mengcopy paste gitu. Jadi ada pengalaman kemarin beberapa mahasiswa protes ke saya dengan cara
DM saya atau chat saya dengan katakan kenapa nilai saya begini, padahal kalau mau dibilang itu kan lumayan banyak ya, saya harus membaca satu persatu. Kadang yang banyak itu saya tidak baca, bahkan yang banyak itu saya tidak baca karena sudah kelihatan oh ini kayaknya terlalu bertele-tele dan itu kelihatan sekali sudah copy paste. Jadi saya berharap di diskusi ini kita berdiskusi selayaknya kita berada di ruang kelas gitu ya. Jadi selain diskusi juga oh ya, itu diskusi juga kalau di mata kuliah teori itu menjadi salah satu nilai ya. Jadi mohon untuk diisi sesuai yang sudah disediakan dengan waktu. Jangan lupa waktu yang sudah ditentukan juga. Dan jangan lupa kerjakan juga tugas-tugasnya. Nah, selain diskusi ada juga tugas-tugas yang akan diberikan pada sesi ketiga, 5, dan ke-7. Nah, kenapa harus dikerjakan ya? Karena itu tugas tersebut sangat menentukan nilai akhir teman-teman semua. Aktif di diskusi, sering hadir, mengisi absen, tapi kalau tidak mengisi tugas itu juga sangat mempengaruhi nilai akhir teman-teman semua, dan ini yang membuat teman-teman semua gugur di mata kuliah ini. Nah, komposisi nilai akhir dari Tuton ini adalah 20% partisipasi atau presensi biasanya atau diskusi-diskusi. Kemudian 30% itu partisipasi ini artinya pada saat mengisi absen ya, 20%, 30% itu rata-rata diskusi, kemudian 50% itu dari tugas-tugas. Jadi di sini terlihat jelas tugas-tugas ini lebih besar persenannya ketimbang dari diskusi dan kehadiran ya atau partisipasi. Namun tidak juga memasukkan tugas tapi tidak berdiskusi juga, tidak mengisi diskusi. Jadi seperti itu ya. Nah, semua penjelasan yang saya sampaikan ini sebenarnya yang tadi ya, materi-materi yang saya sampaikan di awal tadi itu sebenarnya sudah ada, kalian bisa baca di sumber modul yang sudah kalian dapati, yaitu buku materi pokok dari Sistem Informasi Manajemen. Jadi jangan lupa untuk membacanya dan bisa berdiskusi di luar. Kalau misalnya memang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi dan sebagainya, bisa diskusi pada chat saya di aplikasi di e-learning ya. Dan jangan lupa juga untuk memahami semua materi-materinya sehingga bisa berpartisipasi pada diskusi nanti dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, akhir kata dari saya, selamat mengikuti perkuliahan di semester ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar dan mensukseskan masa depan kalian semua. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.